Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video ini kita akan bahas tentang saham yang akan IPO, yaitu saham CMNT, yaitu PT Cemindo Gemilang Tbk. Dan produknya adalah semen merah putih. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham tentang semen merah putih, belum tahu produk dari PT ini, ya, yaitu PT Semen Merah Putih. Ya sama, saya juga kurang tahu. Setahu saya semen itu ya semen Holcim 3 roda, semen Gresik dan lain-lain gitu. Untuk PT Semen Merah Putih ini agak awam di telinga saya. Cuman kita akan bahas dulu. Nah, dia berada di sektor basic material dan construction material, industri semen ya. Oke, di sini untuk penawaran sahamnya, saham yang beredar itu sebesar 2,7 miliar, banyak berarti, dan itu setara 15% dari total asetnya. Nah, dan untuk underwriter dari PT Semen Indo ini, atau sekuritas yang mendampingi PT Semen Indo ini sampai listing, yaitu adalah sekuritas KI, AK dan juga CC, di mana KI adalah Cipta Dana Sekuritas dan AK adalah UBS Sekuritas dan CC adalah Mandiri Sekuritas. Oke, di sini kita akan bahas dulu. Kita akan perkenalan dulu dengan PT-nya. PT Semen Indo, tak kenal maka tak sayang. Oke. PT Semen Indo. Nah, dia produksi semen merah putih dan dia memiliki 6 pabrik ya teman-teman, di Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu. 5 ya berarti. 1 2 3 4 5, ada 5 ya. 1 Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu. Oh, ada 5. Ada 5 ya teman-teman, ada 5. Oh, mungkin tipe nih. Nah, dan untuk produknya adalah semen Portland Composite, yaitu semen merah putih itu tadi, produk semen curah dan juga produk beton. Dan setahu saya masih ada produksi clinker. Nah, dan di sini tentang lokasi pabriknya, kita bisa lihat di sini. Untuk produksinya sendiri di lokasi Bayah, dia 4 juta ton per tahun. Untuk lokasi penggilingan segini untuk produksinya, dan di Medan itu 440.000 ton per tahun, dan di Bengkulu 220.000 ton per tahun, dan di Ciwan dan 1,75 juta ton per tahun, dan di Gresik 1 juta ton per tahun. Dan untuk pabrik pengemasan di Wajok yaitu 500.000 ton per tahun. Ya, ini tergolong perusahaan gede. Oke, kita akan lihat di total asetnya. Sebelumnya kita akan baca dulu di sini. 2,7 miliar itu saham yang beredar atau 15% dari total aset, dan nominalnya 500 perak. Oh, ternyata harganya 500 perak, cuman di penawarannya adalah 600 sampai 800 ya. Tadi kita cek 600 sampai 800 ya, 600 sampai 800. Berarti kita membeli perusahaan ini lebih mahal dikit. Ya nggak masalah, kalau emang perusahaannya itu bagus ya nggak masalah. Cuman kalau perusahaannya kurang bagus dan rugi ya masalah gitu. Problem buat ADW ya boncos, ADW ya rugi. Kita kan nggak mau rugi gitu kan, kita maunya untung, apalagi kita mencari cuan dari IPO. Oke. Dan untuk dana yang diperoleh nantinya sebesar 2,1 triliun. Waduh, ini duit gede, ini duit jumbo, IPO jumbo gede banget ini. Oke. Nah, yang jadi penasaran, uang sebesar ini buat apa? Nah, kita akan bahas nanti di video ini. Apakah buat bayar utang ataukah buat modal usaha, kita juga nggak tahu. Kita akan bahas di video ini. Oke, yang akan kita bahas adalah struktur perusahaannya terlebih dahulu. Struktur perusahaannya, yang pertama, pemegang saham terbesarnya adalah WH Investment, PTE Ltd.
dengan persentase 97,12, dan setelah IPO dia terdilusi menjadi 82,55. Terdilusi itu artinya persentase kepemilikan sahamnya itu menurun karena semakin banyak saham yang beredar di masyarakat. Oke, dan PT Gamma dari 2,88 menjadi 2,45 dan masyarakatnya adalah 15%. Oke, seperti itu. Dan di sini yang menarik ada MESOP. Nah, MESOP ini kalau teman-teman belum tahu, MESOP ini adalah pembagian saham kepada karyawannya, sama dengan hak opsi. Jadi karyawan itu mau menebus sahamnya, mau membeli sahamnya itu boleh-boleh saja, boleh ditebus, boleh enggak, gitu. Itu namanya hak opsi. Dan untuk nembusnya ada 3 tahap di sini. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Oke. Dan untuk yang dibagikan ke karyawannya itu sebesar 1,22%, yaitu setara 112 miliar dari total IPO. Jadi nantinya juga akan berubah lagi strukturnya. Nah, masyarakat menjadi 14,82%. Oke, dan kita akan bahas tentang dana 2 triliun itu akan digunakan untuk apa gitu. Oke, kita kan juga penasaran bosku, 2 triliun kalau beli kerupuk bisa sak kampung gue. Oke, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran 58% untuk modal kerja yang meliputi pembayaran utang. Iya, ingat ya, utang. B, pembayaran utang lain-lain. C, pembayaran uang muka. Oke. Untuk utang 58%, sekitar 17%-nya untuk pembayaran atas bagian pokok utang dari pinjaman sindikasi, utang lagi. 11%-nya untuk utang lagi kepada Sinoma Internasional, pembayaran utang. 8%-nya untuk belanja modal. 8% doang nih belanja modal. Dan 6% untuk pembayaran utang kepada Sinoma Engineering. Kok ini sama ya? Sinoma International Engineering, kenapa nggak dijadiin satu gitu? Jadi sekitar 17% untuk pembayaran utang kepada PT Sinoma Engineering. Oke, nggak apalah. Berarti kita lihat di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan IPO-nya untuk membayar utang. Nah, kenapa tujuan IPO untuk membayar utang? Dana sebesar 2,1 triliun untuk membayar utang. Berarti di laporan keuangannya itu kurang sehat. Oke, kita coba cek dulu di laporan keuangannya. Oke, laporan posisi keuangan consolidation. Nah, total asetnya nggak masalah ya, total asetnya bertumbuh terus. Ini total asetnya. Tapi untuk total liabilitasnya, total utangnya itu gede banget, 14 triliun. Buset, gede banget. 14 triliun. Wow. Dan untuk ekuitasnya itu kecil banget. Nah, jadi untuk menurut saya perusahaan yang sehat itu total liabilitasnya itu lebih kecil dari total ekuitasnya. Tapi ini kebalik, total liabilitasnya lebih besar daripada total ekuitasnya. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja kalau tujuan IPO-nya itu atau uang dana IPO-nya itu digunakan untuk membayar utang. Karena emang utangnya dari tahun ke tahun bertumbuh. Di tahun 2021 agak turun nih. Cuman ekuitasnya juga ikut turun. Nah, jadi kemungkinan dana yang didapatkan dari IPO ini ya untuk bayar utang gitu. Cuman untuk labanya meningkat ya teman-teman di sini. Di tahun 2020 meningkat di sini. Di sini di tahun 2021 609 miliar. Ya, kemungkinan di tahun 2021 kuartal 2 juga naik, cuman kita tidak tahu ya, siapa tahu bisa turun, siapa tahu bisa naik ya. Kita berharap yang terbaik aja lah buat emiten ini gitu. Oke, ya menurut saya kurang menarik sih ini. Tujuannya untuk membayar utang, jadi ya gimana ya, kita beli perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Ya kalau kita berpikir positif nih,
kita berpikir positif. Ya bisa saja. Mungkin kita berpikir gini aja, perusahaan itu bayar utang supaya beban perusahaannya itu berkurang dan operasionalnya berjalan dengan baik lagi. Itu kalau kita berpikir positif. Ya cuman kalau kita berpikir negatif, kenapa bayar utangnya itu dari hasil IPO? Kenapa nggak bayar utangnya dari hasil operasional perusahaan? Berarti operasional perusahaan, laba dari operasional perusahaan itu tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya. Berarti seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya memandang ya kurang tertarik lah, memandang kurang bagus lah untuk tujuan IPO membayar utang. Jadi kalau menurut saya skip untuk saham ini. Saya tidak ingin hold untuk jangka panjang. Ya kemungkinan untuk scalping juga nggak apa-apa gitu. Cuman kita lihat dulu untuk scalping, kita lihat apakah perusahaan yang IPO itu akan arah, apakah akan arah berhari-hari seperti saham-saham IPO UVCR itu kan langsung arah terus 10% terus, karena itu adalah saham papan akselerasi. Jadi dia arah terus nih. Sampai sekarang itu sudah 264% dari IPO pertama kali. Nah, dan untuk ini saya kasih tunjuk, tak kayak contoh. Nah, contohnya itu adalah saham RC, yaitu IPO tanggal 28 Juni 2021. Dan IPO-nya itu dia gagal arah. Dia itu cuma naik kisaran 14% kalau nggak salah. Ya, 14%. Dan habis itu dia langsung dibanting dong. Nah, langsung longsor. Ya kalau teman-teman yang mantau terus, teman-teman yang cekatan, teman-teman bisa take profit di sini. Teman-teman bisa take profit di sini. Nah, di sini. Ya, kalau teman-teman cekatan, ya kalau teman-teman itu kerja, gimana? Langsung longsor dong. Ya seperti itu. Ya, ini kemungkinan terburuk. Bisa jadi sahamnya itu akan arah terus. Bisa jadi sahamnya itu akan langsung seperti saham RC. Kalau kita saham yang langsung arah terus itu ya seperti ini. Kita lihat UVCR. Nah, UVCR ini dia itu arah terus. Dari pertama kali dia IPO di 110. Nah, dia itu arah terus sampai sekarang udah 264%. Dan saya kemarin nggak dapat IPO-nya. Cuman saya kemarin sempat masuk di harga 135. Di sini, kisaran sinilah 135 pada saat dia turun. Ya ini rezeki lah buat saya, dan saya masih hold sampai sini. Ya udah floating loss berapa, udah floating profit berapa ya, 196%. Alhamdulillah itu buat cuan, dan saya belum jual sama sekali karena sahamnya masih arah terus. Nah, bisa jadi saham CMNT itu atau Semen Indo seperti ini, tapi bisa jadi juga nantinya seperti saham RC. Kita nggak tahu gitu. Cuman kalau biasanya tujuan IPO untuk membayar utang itu sangat dinilai buruk untuk para investor. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk, waspada saja gitu. Teman-teman yang ingin scalping ya monggo-monggo aja. Yang penting pantau aja dan siap cut loss gitu. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, video yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau komen saham ini gimana menurut teman-teman, atau mau diskusi tentang saham ini, ya teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.